Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ustazah mau tanya, how are you today? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, kemarin kita sudah belajar terakhir yaitu di unit 3. Hari ini, secara otomatis kita berarti lanjut ke unit 4. Sebelum masuk ke unit 4, Ustazah mau tanya terlebih dahulu. Ada yang tahu ini disebut dengan apa? Tempat yang biasanya kita pakai untuk tidur, terus beribadah di dalamnya, terus untuk tinggal bersama dengan keluarga. Itu disebut dengan apa? Ya, betul sekali. Itu adalah rumah. Nah, di unit 4, kita akan membahas tentang Muslim homes, yaitu rumah seorang Muslim. Nah, bagaimana sih keadaan atau suasana rumah seorang Muslim yang ideal itu seperti apa? Gitu. Nah, kalian bisa buka bukunya, buku The Way di unit 4, di awal halaman awal unit 4, yaitu ada teks tentang Muslim homes. Oke, Ustazah baca terlebih dahulu ya. Tolong kalian perhatikan. The ideal Muslim home is a place where there are the basic needs of food and clothing, where meals are eaten together, and where there is hospitality and generosity. A place where the greetings of peace, salam, and is heard at dawn and at night. It is heard at times of going and coming. A place where love, tenderness, and mercy is the norm. A cheerful place where smiling is charity. A place where the recitation of the Quran is heard daily. A place where salat is performed. Nah, Ustazah akan menjelaskan. Teks ini mendeskripsikan atau menerangkan tentang apa sih? Itu ya. Nah, untuk paragraf pertama, yang ini, Ustazah bacakan artinya ya. Rumah Muslim yang ideal adalah tempat di mana terdapat kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, tempat untuk makanan disantap bersama-sama, dan di dalamnya terdapat suasana yang ramah dan kemurahan hati. Maksudnya yaitu di dalam rumah seorang Muslim yang ideal, yakni di mana suasana di dalam rumahnya itu sangat nyaman, sangat ramah, kemudian ayah dan anaknya itu selalu saling menghormati dan saling menyayangi, kemudian selalu berkumpul, saling sharing, bercerita satu sama lain, seperti itu. Kemudian di paragraf kedua, a place where the greetings of peace, salam is heard at dawn and at night. It is heard at times of going and coming. Artinya, tempat di mana ucapan yang damai, kemudian salam selalu terdengar saat fajar dan malam hari. Kata-kata tersebut yang selalu didengar gitu. Nah, rumah Muslim yang ideal yaitu
di mana di dalamnya hanya terdapat kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus, kata-kata yang menyejukkan, seperti itu. Tidak ada pertengkaran di dalam rumah seorang muslim, nggak ada saling mengejek, misalnya kakak dengan adik, tapi saling menyayangi satu sama lain. Selanjutnya, paragraf yang di bawah. A place where love, tenderness, and mercy is the norm. A cheerful place for smiling is charity. A place where the recitation of the Quran is heard daily. A place where salat is performed. Artinya, tempat di mana cinta, kelembutan, dan kasih sayang itu menjadi norma. Tempat yang ceria karena senyum adalah ibadah. Tempat di mana pembacaan Al-Quran terdengar setiap hari. Dan tempat di mana sholat dilakukan. Jadi, suasana rumah seorang muslim, yaitu yang di dalamnya hanya ada kelembutan, kemudian saling menyayangi satu sama lain dengan anggota keluarga yang lain, anak sebagai anak, sayang dengan orang tua, nurut dengan perkataan ayah dan bunda. Kemudian, di dalam rumah muslim, rumah seorang muslim yang ideal, itu selalu ceria, hanya kebahagiaan yang ada di dalamnya. Kemudian, karena mereka ini berpendapat di dalam hati mereka, di dalam diri mereka ditanamkan bahwa senyum itu adalah ibadah, maka mereka harus selalu bahagia, gitu. Nah, di dalam keadaan rumah seorang muslim, itu yang terdengar hanyalah bacaan-bacaan Al-Quran. Selalu mendengarkan bacaan Al-Quran. Orang-orang di dalamnya suka membaca Al-Quran, sangat gemar untuk beribadah. Dan tempat di mana sholat dilakukan. Seperti itu. Gambaran rumah seorang muslim yang ideal. Seperti itu. Nah, paham ya untuk muslim homes? Lanjut. Kalian boleh buka halaman 51, yaitu penjelasan tentang penjelasan hadis Nabi tentang the best house of Muslims, yaitu rumah muslim yang terbaik itu seperti apa. Ustazah bacakan bahasa Inggrisnya ya. The Prophet, peace be upon him, said, the best house of Muslims is one where an orphan is cared for. The person who looks after an orphan and I will be in paradise together like this. Then he raised his forefinger and middle finger together. Hadis riwayat Bukhari, naratif by Al-Bukhari. Ini adalah penjelasan tentang hadis Nabi yang menjelaskan mengenai the best house of Muslim. Rumah muslim yang baik, yang paling baik. Itu yang seperti apa? Itu di mana di dalamnya ada mereka merawat anak yatim piatu. Nah, kemudian Nabi berkata bahwa orang yang mengasuh anak yatim piatu itu akan ada di surga nanti bersama dengan Nabi Muhammad, itu bagaikan jari telunjuk dan jari tengahnya secara bersama-sama. Jadi nanti kedekatannya di surga itu seperti ini. Bagi orang yang memelihara atau merawat anak yatim piatu. Seperti itu. Jadi, kita sebagai umat
Muslim sebagai umatnya Nabi Muhammad harus mengikuti perintah Nabi Muhammad, yaitu untuk mengasuh atau merawat anak yatim piatu. Jadi, ketika kita punya teman atau kerabat ada yang yatim dan piatu atau yatim saja atau piatu saja, kita harus sayang dengan mereka. Jangan malah dibully atau dicemooh, kamu ibunya nggak ada, misalkan kamu ayahnya nggak ada, nggak boleh kayak gitu. Kita harus sayang, harus saling berbagi satu sama lain. Seperti itu. Oke, paham ya untuk hadis Nabi tentang the best house of Muslim? Iya. Oke, lanjut. Nah, ini ada question-nya. Pertanyaannya, kita akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 4. Oke, for number 1, kita jawab bersama-sama ya. Kalian boleh tuliskan jawabannya di buku praktek. Number 1. What is the best house of Muslims? Nah, apa rumah Muslim terbaik? The best house of Muslims is one where an orphan is cared for. Rumah Muslim terbaik yaitu di mana ada atau merawat anak yatim piatu. Lanjut, nomor 2. What did the Prophet say to the person? Apa yang dikatakan oleh Nabi terhadap umatnya? The Prophet said to the person is to look after an orphan and I will be in paradise together like this. Kemudian, the Prophet, Nabi berkata kepada umatnya, yaitu barang siapa yang merawat anak yatim piatu dan aku akan berada di surga seperti ini. Terus, number 3, who looks after an orphan? Siapa yang merawat anak yatim? Who looks after an orphan is someone who wants in paradise together with the Prophet, like forefinger and middle finger together. Jadi, orang yang merawat anak yatim yaitu seseorang yang ingin berada di surga bersama dengan Nabi Muhammad bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Number 4, what can you do for the orphan? Apa yang dapat kamu lakukan untuk anak yatim piatu? Nah, I can look after the orphan. Saya bisa merawat anak yatim piatu. Oke, saya rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian tugas kalian adalah membaca hadis Nabi halaman 51, di-record atau via voice note, kemudian nanti di-upload ke Google Form yang telah Ustazah sediakan. Cukup hanya itu saja tugas hari ini. Nih, yang ini. Hadis Nabi yang ini. Tadi sudah Ustazah beri contoh ya, cara membacanya seperti apa. Oke. Ustazah rasa sangat mudah, kalian pasti bisa. Nah, Ustazah rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang masih kurang jelas, boleh langsung WhatsApp ke Ustazah. Nanti nomornya akan Ustazah cantumkan.
Ustazah undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.